Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kuat? Kuat. Melihat anggota staf mencoba yang terbaik untuk menghentikan para reporter, Cheng Jinwoo sekali lagi merasakan perhatian Presiden Asosiasi. Ungkapkan terima kasih saya kepada Presiden Asosiasi atas nama saya. Oke, aku akan melakukannya. Wu Zhenze mengangguk dan berbalik. Mereka yang seharusnya pergi sudah pergi, hanya Cheng Xiaoyu dan Liu Chenhao yang tersisa di depan portal. Beneran bisa? Iya kakak. Liu Chenhao mengatupkan giginya, dan dia bersumpah, selama saudaraku pergi, bahkan jika itu neraka, aku akan mengikuti. Suara Liu Chenhao terlalu tragis, membuat Cheng Xiaoyu tertawa. Kuot, kamu nak. Liu Chenhao adalah pemburu derang. Perilaku pemburu level D yang memasuki ruang bawah tanah level A tidak berbeda dengan bunuh diri. Meskipun dia menghentikannya beberapa kali, Liu Chenhao tetap mengatakan bahwa dia dapat membawa barang bawaannya. Pada akhirnya, Cheng Jinwoo menyerah lebih dulu. Aku cukup sehat untuk mempertahankannya. 039. Cheng Xiaoyu berpikir, mungkin Liu Chenhao akan menyerah setelah melewati penjara bawah tanah level sekali, dan alangkah baiknya memiliki seseorang yang dapat berbicara dengannya kali ini. Kalau begitu ayo pergi. Oke, kakak. Ayo pergi. Suara tiba-tiba dari belakang membuat Cheng Jinwoo dan Liu Chenhao menoleh pada saat bersamaan. Wu Zhenze berdiri tepat di belakang mereka mengenakan peralatan berlapis. Bukankah kamu sudah pergi? Cheng Jinwoo menoleh dengan ragu. Presiden asosiasi meminta saya untuk memastikan apakah metode pemburu Cheng Jinwoo benar-benar cukup aman. Ketua Gao Jianli melakukan ini untuk mencegah orang-orang yang bertahan dalam masalah ini muncul di masa depan, dan kemudian Wu Zhenze dapat diizinkan untuk tampil sebagai saksi. Jadi kalian mau masuk bareng? Saya tidak tahu apakah itu karena ketidaknyamanan peralatan atau situasi yang memalukan. Wu Zhenze sedikit tersipu. Tidak bisakah kita masuk bersama? Itu saja yang ada untuk itu. Apalagi yang harus dilakukan? Selama kamu tidak menyentuh monster. Kami adalah bagian pengawasan, dan saya akan menonton dari pinggir. Oke. Setelah Cheng Xiaoyu setuju, Wu Zhenze segera menundukkan kepalanya. Terima kasih, Hunter Seong Jinwoo. Kalau begitu, ayo pergi. Begitu dia selesai berbicara, Cheng Xiaoyu dan Wu Zhenze masuk ke portal. Liu Chenhao juga mengikuti dari dekat. Mengikuti suara mekanis yang familiar, informasi sistem muncul di depan Cheng Jinwoo. Berhasil memasuki ruang bawah tanah. Bab 148 Persekutuan Satu Orang. 039. Saat ini, pertarungan tim harus dimulai. 039. Ketua Gao Jianli melihat jam tangannya dan tertawa. Pertempuran tim Cheng Jinwoo Hunter. Jika memungkinkan, dia sebenarnya ingin pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya secara langsung, tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan, dia hanya bisa mengirim bawahannya yang paling dipercaya untuk pergi ke sana. Dia sudah menantikan laporan kepala seksi Wu Zhenze. 039. Sungguh, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. 039. Gao Jianli menggelengkan kepalanya dan menepis pikiran ini. Ada setumpuk kertas di mejanya, belum pernah sebelumnya. Ini dapat digambarkan sebagai menara dokumen. Sejak insiden di luar kendali di ruang bawah tanah di sekolah, meskipun dia telah berkonsentrasi untuk menangani masalah ini, file-file itu tidak berkurang sedikit pun, tetapi tanda-tandanya semakin banyak. Dan bahkan jika dia sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk minum air liurnya, dia sama sekali tidak mengurangi perhatiannya pada Hunter Cheng Jinwoo. Jika tubuh saya masih sekuat anak laki-laki, saya harus bisa berlari melalui ruang bawah tanah dengan Cheng Jinwoo Hunter, bukan? 039, aku juga benar-benar tidak berharga. Tersenyum dan menggelengkan kepalanya lagi, Gao Jianli mulai menangani masalah yang sedang dihadapi. Seberapa terkonsentrasi itu? Ketuk-ketuk. Setelah mendengar ketukan di pintu, Gao Jianli mengangkat kepalanya, dan setelah melihat sekilas, dia menyadari bahwa 3 jam telah berlalu. Kuot, Presiden, saya Wu Zhenze. Akhirnya datang. Gao Jianli tidak merasa lelah sama sekali, dan dengan senang hati menyambut kepala seksi Wu masuk. Silahkan masuk. Dengan mencicit,
Wu Zhenze masuk dengan hati-hati. Melihat tatapan pengunjung yang tak terduga, Gao Jianli sedikit bingung. 039, ini adalah? Saya pikir Wu Zhenze akan baik-baik saja, tetapi dia terlihat sangat kuyu di depannya. 039, bukan dengan orang lain, jelas aku pergi dengan Hunter Cheng Jinwu. Kenapa kepala seksi Wu? 039. Keraguan seperti itu hanya bersifat sementara. Saya sangat menyesal, Presiden, bolehkah saya duduk sebentar? Melihat penampilan sungguh-sungguh Wu Zhenze, Gao Jianli buru-buru setuju. Tentu saja, duduklah. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan ke sofa di seberang Wu Zhenze dan duduk dengan lembut. Setelah melihat ketua duduk, Wu Zhenze duduk kelelahan. Menggosok wajahnya dengan kedua tangan, dia tampak sangat lelah. Apa yang terjadi di dalam? Gao Jianli sangat penasaran. Sebelum Wu Zhenze dapat berbicara, dia bertanya terlebih dahulu, ada apa? Seperti apa wajahmu? Hah? Apa ada sesuatu di wajahku? Maksudku, kamu terlihat lelah sekarang, seperti seseorang yang belum tidur selama berhari-hari. Apa? Seolah setuju dengan apa yang dikatakan Gao Jianli, Wu Zhenze terus menganggukkan kepalanya. Mungkin saya takut, Presiden. Apakah kamu takut? Katakan padaku dengan hati-hati. Bukankah kamu pergi menonton pertempuran tim Hunter Cheng Jinwu? Pertanyaan Gao Jianli membuat Wu Zhenze menunduk. Itu bukan pertarungan tim. Melihat Wu Zhenze mengubah gerakannya dan mulai menggelengkan kepalanya, Gao Jianli menjadi semakin penasaran. Bukankah ini pertarungan tim? Wu Zhenze mengangkat matanya, dan dia masih bisa merasakan ketakutan dan ketakutan di matanya. Itu adalah pembantaian. Wu Zhenze adalah pemimpin bagian pengawasan. Ia terlahir dengan hati yang kuat, namun suaranya sedikit bergetar saat berbicara sekarang. Pembantaian? Kuat? Gao Jianli menelan ludah. Wu Zhenze tidak berniat mengubah kata-katanya. Ya? Dia dengan singkat menegaskan kata-katanya lagi. Kata apa lagi yang bisa digunakan untuk menggambarkannya? Mungkin itu hanya bisa digambarkan sebagai pembantaian. Menurut kepercayaan Ketua Gao Jianli, Wu Zhenze menjelaskan secara detail apa yang dilihatnya. Ruang bawah tanah itu adalah sarang Dewa Ular. Gao Jianli mencari monster itu dalam ingatannya, menyipitkan matanya. 039, kata-kata Dewa Ular 039. Itu adalah monster setengah manusia, setengah ular, dan monster semacam itu sangat menyukai tempat yang dingin dan lembab. Dewa Ular juga pandai menggunakan keterampilan bertarung dan sihir, dan mereka tidak hanya berlevel tinggi, tetapi juga sering muncul berkelompok, bahkan pemburu berpengalaman pun sering menderita. 039. Tapi bagi Hunter Cheng Jinwu, berurusan dengan beberapa Dewa Ular seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? 039. Seolah-olah dia telah menemukan pemikiran di benak Gao Jianli, lanjut Wu Zhenze. Bahkan aku bersimpati pada dewa-dewa ular itu. Kuat? Kuat. Melihat kembali lagi, saya merasa sedikit takut. Ketika lebih dari 30 dewa ular muncul di depannya, dia sangat gugup hingga dia lupa siapa yang berdiri di sampingnya. Dewa ular adalah monster yang sangat menakutkan. Namun, yang terjadi kemudian sangat berbeda dengan ekspektasi. Itu gelap gulita di satu sisi. Tepatnya, bayangan menyebar dari kaki Cheng Jinwu. Apa yang akan terjadi di depannya membuat bulu kuduk Wu Zhenze berdiri tegak. Segera setelah itu, prajurit bayangan hitam yang kepalanya muncul dari bayang-bayang melayang ke tanah satu persatu. Pertempuran? Tidak, pembantaian dimulai. Ahahaha. Persetan. Batuk ahaha. Prajurit bayangan Seong Jinwu bergegas keluar dalam sekejap, mencabik-cabik Dewa Ular. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken!